Halo guys, selamat pagi, siang, malam. Udah lama nggak ketemu lagi ya guys ya. Karena ya urusan kerjaan kemarin juga pandemi. Kebetulan ini saya habis beli ini Innova Scenic tipe V gasolin. Nah ini. Jadi kalau saya upload itu biasanya pakai mobil saya sendiri guys. Nah kemarin itu kebetulan anak saya itu main YouTube, jadi saya kepikiran untuk apa ya, wah pengen konten lagi karena kebetulan kan ya, habis beli mobil gitu loh guys, untuk share-share aja sih, share pengalaman. Ini baru ya guys ya, barusan bulan Mei. Jadi baru kali ini gua beli mobil nggak bisa pilih warna guys. Nah karena ini memang susah barangnya, kebetulan dapatnya warna hitam. Ini apa ya, kita ngomong apa ya guys, sekarang kan review itu sudah banyak yang review. Oh aksesoris saja guys. Nah ini aksesoris yang sudah saya pasang. Ini emblem di grill. Ini pemasangannya mudah guys, nah, cuma dibaut. Oke, kenapa saya kasih itu, karena kalau dari depan tuh terlalu polos guys. Oke, yang kedua ini saya pasang ini mudguard atau kepet lumpur. Ini mudah sekali plug and play ya, tinggal pasang aja sesuai baut rapat. Kalau mau beli jangan lupa yang non body kit ya guys ya, karena kalau body kit itu nggak bisa dipasang. Terus yang kedua ini list chrome. Ternyata ini list chrome-nya itu ini punyanya Innova Ribbon. Nah ini sama, ini spionnya sama Innova Ribbon. Gak tahu ya kalau sama Fortuner sama juga kayaknya. Apa lagi ya, ini handle chrome ya, ini handle chrome. Terus coba kita lihat belakangnya. Masih polos, cuma saya kasih emblem transformer guys, karena saya suka transformer. Ini tipe V, jadi peleknya ring 17. Oke. Alasan misalnya kenapa kok beli yang gasolin nggak yang hybrid gitu ya, karena kalau hybrid tipe V itu terpautnya jauh guys. Lagi pula kemarin ngobrol-ngobrol itu batunya itu mahal. Jadi kalau asumsi 5 tahun ganti batu ditambah selisih kita harga beli, waduh itu dapatnya jauh lebih mahal guys. Oke, sekarang kita masuk aja ya guys ya, sekalian nyoba ya, kan ngobrol-ngobrol gitu guys. Ini dalamnya. Oh ya, ini tuh tempat duduk tengahnya ini nggak bisa dilipat guys. Nah ini seperti ini, tapi saya punya trik atau tips ya kalau muatannya banyak ya, ini guys. Jadi ini kan cuma bisa ini ya, ini buat maju top, ini buat akses ke belakang. Udah cuma gini aja, nggak bisa dilipat atau ditekuk. Jadi caranya kalau misalnya mau muat barang, ini dimajuin, ini ditegakin, terus ininya ditekuk. Seperti ini guys. Ini lumayan panjang. Nah kalau mau barangnya memang gede banget, butuh luas, ini tinggal direbain seperti ini. Ininya dilepas,
jadi bisa panjang guys, bisa luas. Oke. Turun lagi. Oke, kita sudah di dalam mobil guys. Kuncinya kalau yang V seperti ini. Nah, ini yang V. Nah, ada tulisannya Innova. Kalau yang G itu nggak ada tulisannya Innova. Kita starter ya guys. Nah, jadi ini tuh kalau mau starter, injek rem ya seperti biasa ya, terus tekan ini. Cuma kebiasaan saya itu kalau pakai start stop gini, saya tetap 2 kali guys. 1 ACC on, 2 baru injek rem start. Aduh, kalau dilihat dari video-video saya yang sebelumnya itu kan Mobilio tahun 2018 ya guys ya. Itu tahun 2018 itu saya pakai 2 tahun guys. 2 tahun udah saya jual. Kenapa saya jual? Alasannya karena pribadi ya, ini masalah pribadi itu AC-nya kurang dingin ya. Ya kurang dingin, terus kemarin sambil jalan ya guys ya, sambil jalan yuk. Bentar guys, kita mundur dulu guys, takutnya nabrak. Kita mundur dulu, bentar. Jadi kemarin saya jual tuh menurut saya AC-nya kurang dingin guys, mobilnya guys. Nah, terus saya 2020 akhir saya ambil All New Rush TRD yang manual, karena saya basicnya tuh suka manual. Terus enak sih Rush itu, AC-nya dingin, fiturnya udah komplit lah ya. Terus ini dia itu stabil karena ya itu tadi shockbreakernya, suspensinya keras. Jadi kalau di tol kita kenceng itu justru malah stabil. Tapi ya lama-lama saya pakai kok badan itu sakit semua. Gak tahu kenapa. Karena kalau polisi tidur itu depannya tuh waduh keras banget, belakangnya apalagi keras banget guys. Jadi ya ada plus minusnya lah. Kalau misalnya di tol itu memang ya karena dia keras ya limbungnya kurang sih menurut saya. Terus saya pakai Rush itu sama 2 tahun saya ganti ini karena kemarin sebetulnya mau ambil ribbon yang diesel manual. Kembali lagi saya sukanya manual ya guys. Sempat kemarin itu ribbon nggak produksi guys. Nah bingung kan, mau nggak mau harusnya ambil Scenic kan gitu. Nah oke lah, karena udah nggak produksi mau gimana lagi kan ya, ya udah ambil Scenic otomatis mobil Rush gua jual kan gitu. Nah setelah dijual dapat info Innova Scenic-nya itu indennya lama. Nah padahal mobil kan itu sehari-hari saya kan, padahal udah dijual kan, ya kan bingung kan di situ kan. Oke, lanjut. Oh sorry guys, jadi saya mau ambil yang tipe G pertama kali, Innova Scenic tipe G. Nah karena lama saya diinfo katanya ada pak, ada nih yang ready tipe V katanya gitu kan. Cuma warnanya hitam. Nah padahal saya kepinginnya kan warnanya kalau nggak silver kan ya abu-abu gitu ya, yang grey. Karena mobil-mobil yang udah tuh kan warnanya putih. Kalau putih lagi kan masa iya putih lagi kan, bosen kan. Nah, tapi karena nggak ada lagi pilihan, daripada nunggunya lebih lama lagi, ya udahlah saya ambil yang tipe yang V
gasolin warna hitam kena di angka 477 juta. Nah kalau yang G bensin itu saya kena kemarin 425, cuma nggak ada barangnya karena memang infonya itu yang tipe G diborong instansi guys. Jadi instansi pemerintah memang banyak beli yang G. Jadi untuk yang umum kayaknya di nomor 2 kan lah atau gimana, nggak tahu saya. Nah kalau banyak sih yang nanya kok nggak beli yang hybrid gitu kan. Nah kemarin saya sempat mau beli hybrid. Yang pertama itu terpautnya lumayan. Jadi hybrid itu 450 jutaan guys. Jadi terpautnya udah 50 lebih. Pertama, yang kedua, infonya itu kalau Zenith malah sampai setahun yang hybrid. Nah, lebih kacau lagi kan. Terus kemarin kita coba hitung-hitung ya. Jadi kalau penggunaan BBM misalnya sekian kali sekian, harga batunya ternyata mahal puluhan juta, ditambah selisih kita beli mobil sekian puluh juta gitu kan. Selama 5 tahun kan, 5 tahun biasanya kan batu udah mulai tuh ya. Aduh itu kayaknya kosnya lebih banyak deh guys. Karena kemarin sempat kepikiran mau beli yang hybrid tipe G kan lebih murah kan ya. Sama-sama dengan yang V gasolin sama G hybrid harganya sama guys. Satu itu, kedua fiturnya guys. Jadi fiturnya yang tipe G, jadi G hybrid ya. G hybrid itu fiturnya sama dengan G gasolin. Jadi terlalu minim dengan harga segitu, menurut saya terlalu minim fiturnya. Sebentar guys, sabuk pengamannya bunyi guys. Nah, guys. Kita sambil belok ya guys ya. Sambil belok. Ya muter-muter di perumahan gua aja deh. Jadi minim fitur. Tapi kalau misalnya kalian bang saya mau beli yang tipe G, worth it nggak? Worth it aja sih menurut gue. Jadi minim fitur bukan berarti ya keselamatannya minim, enggak. Karena tipe G itu juga sudah cakram, belakangnya remnya udah cakram, udah bagus lah ya. Kalau ini dalamnya udah bagus sih. Cuma fitur-fitur yang kayak entertainment aja sih. Kayak TV belakang, lampu. Nah, itu ada lampunya guys kalau malam di situ. Terus di sini ini ada lampunya juga. Ada lampu-lampu, ada ambient LED. Nah, seperti itu. Yang tipe V. Oh iya, ringnya tuh 17 yang tipe V. Kayak gitu-gitu aja sih. Cuma kan balik lagi ya keadaan sih ya. Karena kemarin sebetulnya juga pengen beli bensin sih. Kalau ada yang tanya, "Bang, sama Innova Reborn nyaman mana, enak mana?" Oke, 11-12 saya langsung jawab. Jadi kalau Innova Reborn, misalnya kita sama-sama di polisi tidur ya guys ya, itu kalau roda depan itu sama empuknya guys. Jadi polisi tidur gini kan ya. Nah, gini kan yang depan itu sama guys enaknya. Tapi kalau yang belakang masih empukan Innova Reborn dibanding ini. Cuma ini bukan berarti nggak empuk juga, enggak. Ini udah nyaman sih, udah empuk. Cuma masih empukan Innova Reborn. Tapi kalau misalnya kita lari kenceng di tol, misalnya mau zigzag gitu kan ya, kalau Reborn itu body rollnya tuh terasa banget, jadi agak limbung. Kalau ini enggak. Terus tol kenceng itu kan biasanya ada tiba-tiba jalannya nggak rata gitu kan, misalnya naik kayak jembatan atau apa gitu kan. Yang kalau Innova Reborn tuh kayak berasa naik kapal gitu guys, kayak ombak, kayak kapal kena ombak gitu. Kalau ini enggak stabil. Jadi ada plus minusnya lah menurut gue. Kalau misalnya, "Bang, bensinnya irit mana, Innova diesel sama Zenith ini yang gasolin?" Nah gini guys, ini kalau misalnya ente sama-sama di jalan padat ya, dalam kota padat merayap gitu kan, stop and go lah, sama-sama pakai eco, pakai AC, sama-sama anggap aja 2 penumpang lah ya, sama. Saya berani bilang masih hemat Innova Reborn diesel. Karena apa? Karena dia itu powernya gede guys. Jadi kalau misalnya dari stop and go merayap itu
gasnya nggak usah disenggol pun udah jalan, towel dikit udah jalan gitu guys ya. Nah tapi kembali lagi, semua kan selera guys, semua selera. Apakah inovasi ini gasolin itu boros? Menurut saya irit guys, ini juga irit gitu loh. Ya memang tadi bilang kalau di dalam kota lebih lebih hemat Innova diesel ya, Ribbon diesel ya. Tapi ini jauh lebih, ini juga hemat menurut saya. Karena gini, kalau padat merayap stop and go saya pakai ini itu rata-rata di angka 111 guys. Jadi 1 liter 11. Ini mobil kan 2000 cc ya. Sedangkan ras saya itu juga sama, saya dapat 111 kalau di dalam kota. Jadi tapi kan perbandingannya ras itu kan 1500, ini 2000 cc kan gitu kan. Nah kalau misalnya di luar kota gimana, anggap aja kita di tol ya. Tol itu nggak, kita tuh harus bagi dua juga guys. Tol itu kan ada tol yang naik turun, ada tol yang jalannya memang lurus panjang gitu kan ya. Nah kalau kita di tol naik, yang naik gitu kan, ada kan tol yang naik turun naik, itu saya berani bilang hemat Innova Ribbon diesel. Nah, karena kembali lagi dia powernya besar gitu ya. Terus bang kalau misalnya tolnya panjang, tol misalnya Cipali Jawa gitu kan, Cipali Jawa Tengah gitu kan panjang tuh, lurus kan, rata-rata lurus lah ya. Hemat ini guys, karena pernah pakai Innova diesel itu saya sorry masih hemat Innova Ribbon diesel guys, karena saya pernah pakai Innova Ribbon diesel itu, ini sama-sama non ini ya, subsidi ya. Jadi pakainya Dex Rate ya. Itu saya dari Cipali ke Jawa itu dapat 116 ya. Kecepatan berapa bang? Kecepatannya 100 sampai 120 rata-rata. Nah saya pakai ini itu dapat 115 guys. Nah jadi terpautnya dikit sih, kecepatannya sama 100 sampai 120 rata-rata. Pakainya saya pakai Pertamax ya kan, beban sama 2 orang, jadi cuma beda sedikit sih sebetulnya. Kalau orang bilang, kalau biasanya kan orang itu kan tes konsumsi kecepatannya 80 ya, 80 100. Sedangkan kalau mobil Innova Ribbon, Innova Scenic, lu mustahil guys, luar kota panjang, jarak panjang, lu di angka 80 km per jam itu mustahil kalau nggak lu bener-bener tipe sabar. Karena mobil kayak gini di tol lari 80, lu berasa kayak lari 40-50 di mobil kelas 1500 atau 1500 ke bawah, beneran nggak bohong. Jadi lu naik 80 km itu berasa pelan banget dan lu pasti capek dan ngantuk. Oke. Nah idealnya berapa? Nah kalau di tol panjang itu idealnya menurut gue pribadi, menurut asumsi gue sendiri ya, 100 guys, 120. Kenapa 120? Karena kalau konstan itu di kecepatan 100. Kalau 120 tuh buat nyalip. Jadi misalnya nyalip nih, kecepatan sama ya, 90 depan 90 atau 100. Nah kalau kita 100 kan otomatis nggak bisa nyalip kan ya. Nah kita mau nyalip 120, jadi rata-rata 100 sampai 120 gitu guys. Oh ya, jadi ini sekarang itu masih banyak, ternyata masih banyak yang debat argumen masalah parkir yang benar mobil otomatis. Nah ayo siapa yang ngikutin itu tuh? Ada yang kaum yang modelnya kalau parkir kaumnya seperti ini, ada kaum yang model parkir buat seperti ini gitu kan. Nah saya nggak bela dua-duanya. Saya justru mau mau tanya. Saya justru mau tanya apa yang saya tanyakan. Jadi gini, kan ada yang bilang bang kalau mau parkir lebih bagus itu misalnya dari D ya harus di N dulu. Nah setelah di N lu angkat handbrake, tarik handbrake, baru ke P ya kan, biar mobilnya yang nanggung beban itu yang remnya bukan transmisinya gitu kan. Terus ada yang bilang enggak,
Misal gua udah pakai lebih dari 5 tahun 6 tahun, gua kalau parkir dari D misalnya langsung ke P, langsung handrem, nggak ada masalah. Oke, dan seperti itu. Jadi kan kalau saya ini sebetulnya awam kalau masalah matic guys. Karena apa? Karena ini mobil pertama kali saya matic. Gua kalau kan manual ya, gua suka manual. Ya kembali lagi inovasi ini gak ada yang manual guys. Oke, nah sekarang yang saya tanyakan, boleh komentar, boleh debat. Karena saya di sini tanya guys. Kita sambil praktek ya, cari tempat buat apa? Buat berhenti. Nah ini nih, kita berhenti di sini ya. Kita berhenti di sini. Nah, oke guys. Nah sekarang gini guys ya. Ini saya berhenti nih mau parkir. Otomatis kan posisi habis jalan kita ke D nih. Oke, nah kalau ada orang yang bilang, "Bang, N dulu, tarik handrem, terus P." Oke. Sekarang kita dari D kita masuk ke N. Oke. Tarik handrem lah ya. Masalahnya ini nggak ada handremnya guys yang buat narik. Adanya tombol. Oke, Bang, itu sama aja, Bang. Itu kan juga handrem, tarik aja. Oke, gua tarik. Oke, gua tarik. Otomatis ya udah P ya. Nah, terus langsung ke P. Oke, gini, langsung ke P. Nah masalahnya gini guys, ini itu udah otomatis guys. Kenapa saya bilang gitu? Jadi gini, kita kembali lagi ya, kita ke posisi D. Oke, ini posisi D. Terus kita mau ke P. Oke, kita ke N tanpa tarik ini ya, ini nggak saya tarik ya, nggak hidup kan, nggak kan. Nah terus kita ke P. Oke, otomatis hidup guys. Nah jadi ini udah otomatis. Jadi kalau kita dari D misalnya ke N terus ke P, otomatis handrem tanpa kita tarik handrem. Nah menurut kalian, apakah ini tetap kita di N terus tetap di iniin dulu gitu kan, baru ke P? Apakah langsung dari D ke N ke P? Karena ininya otomatis. Nah itu yang gua bingung. Nah tolong bantu dijawab. Satu lagi guys, satu lagi. Misalnya kita dari P nih. Terus kita kan misalnya ini parkir depan tembok ya. Kita depan tembok, kita mau mundur. Kan P kan dari awal kan P. Apakah boleh dari P langsung ke R? Apakah dari P langsung ke N dulu baru ke R? Nah kalau misalnya dari P mau mundur harus ke N dulu baru ke R, padahal kan dari P ke N tuh ngelewatin R guys. Ngapain harus ke sini dulu? Kenapa nggak dari sini ke sini dulu langsung P ke R? Kalau misalnya dari P ke R bikin transmisi rusak, ngapain R ditaruh di sini? Logikanya kan gitu. Harusnya kan R ditaruh di sebelah sini misalnya. Jadi ini P, terus N, ya kan, terus D, terus R di sini. Jadi kan malah misalnya dari P mau ke R kita harus melewati N dulu nih, N ke R, gitu loh guys maksud saya. Nah, ngapain insinyurnya buat habis P langsung R baru N, ya kan? Logikanya kan gitu. Jadi kalau kita dari P misalnya mau mundur harus ngelatih N dulu baru R, nah ngapain gitu kan? Coba yang bisa nerangin tolong bantu dijawab, karena gua bingung gitu kan, baru pertama kali punya mobil matic guys. Oke, gitu aja guys ya. Jangan lupa di subscribe karena biar semangat bikin konten gitu kan guys. Oh iya, kalau yang V ininya soft touch ya guys ya. Terus TV-nya ada 3 gede-gede gitu kan. Oke, gitu aja guys. Terima kasih udah menonton. Salam kangen, udah lama banget. Terus apalagi ya, semoga kita semua sehat, diberi rezeki yang banyak, keselamatan, semuanya yang bagus-bagus deh. Oke. Selamat pagi, siang, sore, malam, coy.